Selamat pagi dan ngaturaken sugeng rahayu sedaya penggiat budaya, pelestari budaya dan penikmat budaya. Dari segi sejarah dan cerita Topeng Malang berawal dari cikal bakal berdirinya kerajaan Kanjuruhan yang ada di Malang, yaitu dari kerajaan dipimpin oleh seorang raja bernama Gajayana sekitar abad 760 Masehi. Pada waktu itu sebelum Gajayana, pemerintahan dipegang oleh Raja Sima, seorang raja yang bijaksana, aris, karena dengan ketakwaannya, kebijakannya, setelah dia pulang atau wafat, dihormatilah leluhur ini sama anak keturunannya menjadi penghormatan, gelar penghormatan, atau didewakan menjadi Dewa Agastya. Apa maksudnya itu gelar penghormatan? Jadi ada istilahnya menghormati leluhur dengan lambang membuat patung wajah itu di kembang mayang bernama Puspa Sarira. Puspa itu kembang, sarira itu awak atau jiwa. Jadi di dalam manusia itu terhadap ada jiwa yang masih utuh, itulah yang dinamakan Dat Kang Murweng Dat atau Gusti Kang Moho Wiwitan atau Gusti Kang Murweng Dumadi. Disitulah berawal topeng, jadi dibuatlah bentuk topeng untuk pemujaan itu dari emas. Dihormati para tokoh-tokoh kerajaan di Kanjuruhan, termasuk Erlangga menghormati bapaknya. Nah, di situ cerita topeng itu bukan sebagai untuk nari, tapi sebagai tempat penghormatan. Disitulah nanti tercipta sebuah tari kehormatan yang bernama Geblak Papat itu. Jadi menghormati 4 penjuru mata angin. Karena apa? Kejadian manusia dari 4 unsur: bumi, geni, banyu, angin itu. Jadi kalau kita kupas baik secara ilmiah, ada secara spiritual sebagai membuka tabir atau membuka rahasia alam yang dimana kalau di ilmu lain itu yin dan yang, itu antara negatif dan positif itu selalu ada. Nah, terus dari segi ceritanya, setelah topeng itu menjadi gelar kehormatan, disitulah topeng berkembang menjadi ada topeng ritual, namanya pemujaan itu berkembang menjadi topeng tari. Tari adalah untuk menghormati para tamu, jadi menjadi suguhan menghibur. Terus terakhir juga topeng hias sebagai cenderamata. Nah, di situ cerita babat Panji atau namanya Panji itu berkembang sampai mulai kerajaan Kanjuruhan. Terus Kediri pertama namanya Daha, itu mulai zamannya Empu Sendok, berkembang ke Dharma Wangsa Teguh, berkembang ke Mahendra Datta, ke Airlangga, ke Lembu Amijoyo atau Amiluhur, ke Panji Asmoro Bangun, ke Panji Laras, dan seterusnya sampai sekarang. Wes. Itu asal usul topeng Malang ya? Ya, dari babat cikal bakal topeng Malang.
Kalau untuk bentuknya itu kan biasanya ini kalau yang yang dari Jawa Tengah itu kayak persis wayang. Terus kalau yang di Bali itu lebih mirip ke manusia. Oh ya. Nah, kok yang Malang ini kok beda kalau topeng Malang? Karena gini, dari segi sejarah, dari segi namanya aja Malang. Malang itu gak minggir, gak nganan, gak ngiri, tengah-tengah medak. Jadi antara ke kiri dan ke kanan. Jadi topeng Malang itu berbentuk dekoratif semi natural. Dekoratifnya itu seperti wayang, naturalnya tidak terlepas bentuk seperti manusia. Kita lari ke timur, terutama ke Bali. Bali sangat natural sekali seperti manusia. Bentuk-bentuk alisnya bahkan bisa dari bulu domba, kan natural. Nah, setelah berkembang ke Bali, berkembang ke Jawa Tengah dekoratif. Jadi gepeng seperti wayang. Lebih tebal topeng Malang. Semakin lari ke barat, topeng Cirebon itu ya cerita Babat Panji itu yang berkembang karena dibawa wali. Nah, disinilah memang cikal bakalnya topeng itu dari Malang, terus termasuk Jawa Timur, berkembang di Jawa Timur, akhirnya akan di Jawa Barat sampai ke Mojopahit itu ke Kamboja, Laos, Siam. Itu jadi menjadi kenapa Malang kok begitu, karena juga pengaruh karakter daerah sesuai kultur budaya yang ada. Itu kalau menurut penelitian dan perjalanan kita sama sesepuh-sesepuh topeng yang pernah kita alami. Pernah beberapa kali mulai dulu dijelaskan oleh tokoh-tokoh sejarah dan tokoh-tokoh spiritual budaya. Karena topeng itu adalah berbentuk ajaran. Makanya ono istilah ono topeng ono isine, ono topeng ono. Nah, di dalam topeng itu ada topeng gitu loh. Oh ya. Jadi siapa? Loh, itu wis topeng. Di dalam topeng ono topeng. Yaitu yang namanya topeng itu. Ternyata kalau secara umum berarti ono topeng ono itu gini. Kita pakai topeng. Nah, di dalam topeng kan ada wajah kita. Ya. Tapi di balik topeng dilepas kok masih adalah siapakah tuh? Ya itu yang perlu dicari. Itu mungkin dari teman-teman yang ahli Filosofinya ya, mengandung banyak itu. makna. Ya. Dan dalam bentuk ornamennya itu ya juga muatan-muatan pesan atau sebuah falsafah ajaran leluhur yang disampaikan lewat bentuk ornamen atau simbol itu. Oke. Terus untuk kan udah lama ini udah menggeluti dunia topeng Malangan. Ini tari kesukaan apa kalau menurut sampean? Tari kesukaannya sampean? Saya sebetulnya dalam cerita atau sejarah topeng dari semua perjalanan tari itu semuanya suka karena ono ceritanya gini. Kita belajar dari filosofinya. Jadi sangkan paraning dumadi. Asal usul berarti di situ ada diceritakan mulai babat lahir sampai mati. Lah, itu nama sangkan paran. Makanya di situ ada tari bangtih. Yang saya sukai bangtih. Abang putih itu sangkan paran. Yang abangnya itu dari ibu atau biung, yang putihnya itu dari bapak. Sebuah pertemuan kalau di Hindu atau di ajaran lain itu seperti Linggayoni itu. Jadi ketemunya sebuah pertemuan melahirkan sebuah cerita perjalanan itu. Semuanya hampir sama, cuma
dikemas dalam bentuk falsafah atau ajaran yang berbeda cara. Itu karena kalau liwat budaya kayaknya lebih menyentuh dan lebih mendekati kepada langsung pelaku gitu. Kalau topengnya, Nah, karakter apa yang paling sampean suka? saya itu suka tokoh-tokoh yang tantangan. Justru kadang-kadang orang itu pakai simbolis itu yang romantis-romantis. Ya juga suka. Orang kadang kalau itu tokoh, wonge pimpinan pejabat itu pakai raja. Kalau dalam wayang kulit itu Kresna, kalau di topeng itu Joyoboyo. Terus kalau percintaan itu seperti Panji Asmorobangun dan Sekartaji. Lah disinilah menjadi penyemangat karena apa? Dengan adanya cinta dan kasih itu melahirkan sebuah karya yang besar, sebuah perjalanan yang panjang. Karena apa? Dari segi Panji Asmorobangun saja menjadi simbol asmoro itu cinta, ya tak? Bangun itu membangun keindahan. Gitu. Karena apa? Dengan membangun keindahan tujuan, ketemulah dengan namanya Dewi Sekartaji. Sekar itu kembang, Aji itu terhormat. Jadi orang keraton yang terhormat tapi ngawulo bisa ke masyarakat. Makanya simbolnya bunga teratai. Bunga teratai itu hidupnya di atas air. Begitu air itu pasang, si bunga itu ikut ke atas. Begitu surut ke bawah. Jadi kalau jadi manusia pejabat atau orang terhormat ningrat itu iso ngawulo bisa memasyarakat. Jare manunggale kawula lan Gusti itu juga manunggale Gusti dan kawulonya. Itu sebagai apa ya? Kedekatan. Saling dekat. Iya, saling dekat itu. Jadi yang paling disenangi ini topengnya ini Panji. Iya, kalau Panji. tokoh cinta memang Panji. Kalau tokoh jahat atau tokoh keras, sebetulnya antara jahat dan hitam itu sama aja, tipis. Perbedaannya tipis-nipis. Karena apa? Ono wis dibalekno maneh asal usule ya ono ireng, ono putih, ono elek, apik itu sudah menjadi gandengan. Tapi bagi saya sebagai penyemangat gitu loh, tokoh-tokoh keras seperti Pate yang siungnya panjang-panjang seneng apa? Contoh gini, Dasamuka itu tuh jangan ditiru di watak dan kelakuannya, ditiru di semangat hidupnya, ingin hidup abadi itu yang perlu ditiru gitu loh. Jadi kadang-kadang orang kan jarang pakai simbol yang sangar-sangar, tapi saya suka. Justru lebih sangar lagi seperti tokoh Buto, tapi Butonya bukan Buto alasan. Contoh ada Buto besar itu dari tokoh baik menjadi Buto itu ya ini Krisna Tiwikromo. Mbarepe Pandhawa ki sapa? Darma Kusuma. Ya Tiwikromo padha dadi Butone. Lah, kan ya sama. Kalau nafsunya angkoronya naik iso dadi buta gede. Makanya yang namanya ilmu angkoro itu siapapun termasuk di jiwa manusia itu muncullah karakter antara yang lembut, tengan, satria sampai angkoro itu sudah dikupas dari yaitu tadi nafsu manusia itu gitu loh. Dari nafsir petang pokoro itu munculnya di nafsu alu amarah mutmainah subiyah itu. Disitulah kita harus bisa ini mengontrol, artinya ngemong lek cara-cara punakawan ngemong panapsu jadi pamomong sebagai pengasuh. Lah pengasuh ya apa? Ya di situ yang mengendalikan itu. Lah di sebuah cerita topeng itu kan membentuk visualnya supaya
orang bisa melihat gelarnya langsung, lalu menjadi ini apa sudut pandang. Oh aku lek kepingin apik niru iku. Oh aku lek pingin elek niru iku, tokoh iku, karakter iku. Itu loh Mas. Berarti kalau topeng itu saling melengkapi ya, Betul, betul. saling melengkapi. Nah, orang-orang ini kan gini. Belajar sejarah topeng itu ndak mengupas dari kulitnya aja. Dari pengertian topeng itu tadi sudah saya kupas pertama. Istilah topeng itu dari istilah topo ing. Topo itu kan bertapa, ing kan di dalam. Ya itu tadi di dalam topeng ada topeng itu. Ono topeng ono. Itu loh. Jenenge topeng, topo ing. Di dalam topeng ada topeng. Lah sapa iku ya digoleki itu loh. Lah dari pengendali tadi, lah itu salah satu yang musiri gitu loh. Kuncinya itu. Prestasi yang terbaik yang pernah dicapai apa, Cak Ju? Saya itu mulai cita-cita mulai SD itu karena hobi saya nari dan menggambar ya juara-juara melukis, mengukir ya juga nari. Saya lebih banyak di ini di karya 3 dimensinya termasuk membuat topeng, melukis itu narinya sekedar sebagai pelengkap karena kalau bisa membuat topeng harus bisa menari. Pernah dapat penghargaan ikut ini lomba di Jawa Timur, lupa saya nama, terus acaranya Jawa Timur Pekan Budaya mulai tahun ya 90 sampai terakhir berapa itu 2000 berapa itu ikut semua penghargaan ada. Terus ikut festival Keraton Nusantara di Jogja itu di Bantul. Terus ikut Sarasehan Budaya di UGM pernah. Terus di Jakarta itu di Pekan Raya Jakarta pernah. Terus dapat kenang-kenangan penelitian pertukaran orang asing budaya dari teater Australia Krihos itu pernah. Terus teaternya Sydney itu apa itu dulu teater apa itu yang kerjasama sama W.S. Rendra yang membawa Kak Willy W.S. Rendra itu juga pernah. Udah kalau penghargaan itu banyak, tapi ya sekarang jadi apa? Bener sing di omong Mbah selama nggak ada yang peduli, kayak bungkusnya kacang kan? Iya, iya sekedar kertas kita nggak butuh itu gitu loh. Ternyata yang dibutuhkan ini kedamaian gitu loh, kedamaian. Karena apa? Seorang seniman itu merasa puas itu jarang, karena kalau sudah merasa puas akhirnya nggak berkarya. Nah, dengan adanya karya terus itu karena tidak ada rasa puas, berkarya terus maksudnya itu. Jadi sebuah karya itu sudah dikoleksi berbagai museum di luar negeri termasuk museum di Belanda. Nah, saya di Van der Broek ada, di museum di Jakarta ada, pameran topeng se-Asia ya juga pernah ikut, bahkan ada katalognya. Sudah banyak lah teman-teman peduli yang dari lintas budaya seniman-seniman Jakarta tuh ngajak kita pameran. Tapi ya sampai selama ini ya wis gitu-gitu dok kita itu loh. Kita tapi bangga karena apa? Sudah berbuat melestarikan topeng, mempertahankan topeng sampai tidak memikirkan diri sendiri. Itu bagi saya. Jadi lebih banyak ke kepuasannya ya. Betul, seniman kan gitu kadang-kadang. Seniman itu lebih
eh, untuk orang lain, untuk diri sendiri. Kadang-kadang tidak memikirkan, kadang-kadang ada istilah gini, karyanya dibeli orang mahal tidak boleh, karena ada teman dekat atau saudara yang lebih ke satu jiwa, lebih dekat, kadang-kadang dikek noda, repotnya kan di situ gitu loh. Tapi juga sebagai penghargaan. Nah, karya terakhir saya ini memang saya kumpulkan, tidak saya jual, sebagai nanti untuk penelitian, skripsi atau anak-anak generasi muda berikutnya atau anak cucu yang mau belajar, karyanya masih ada. Seperti yang ditinggalkan Mbah Mun itu hanya besar sebuah nama, karyanya hilang karena sudah banyak diambil orang semuanya itu loh, Eman. Makanya yang dibayangkan namanya besar ternyata kan kasihan. Nah, kita dari pengalaman itu kita berusaha mempertahankan atau mensisakan karya cek ono tinggalane gitu loh, sebagai barang bukti, barang yang untuk diteliti atau dipelajari itu. Kalau ini apa, pengaruh budaya yang paling kuat itu yang di topeng Malangan itu apa? Pengaruh kuat yang apa dari luar? Sebetulnya dari segi topeng itu nggak ada pengaruhnya kalau kita sudah belajar dasar, karena di sini didasari kuat filsafat. Cuma kalau dari tari biasanya ini yang masuk itu memang kadang ada kelebihan dan kurangan. Memang kita diakui dari segi teknis orang-orang itu kurang. Makanya kalau membuat sebuah karya, baik tari maupun karya, itu harus belajar teknik memang dari orang-orang akademis. Lah orang keliru kalau dari seni rupanya, materi ornamen itu jangan diajari. Di sini sudah ada dan pakem. Kalau dimasuki budaya lain dimasukkan itu berarti mempengaruhi. Kalau mengarahkan itu boleh, tapi kalau mengisi jangan. Nantinya untuk generasi bentuknya berubah, isinya berubah, pasahannya lebih berubah lagi, terkecuali topeng kreasi gitu loh. Kita kan memang topeng pakem. Makanya kita bedakan, saya membuat karya itu ada topeng ritual, ada topeng tari, ada topeng souvenir, atau topeng garapan, atau kreasi ya. Di situ harus kita bedakan. Kalau untuk pas waktu ini apa, pembuatan topeng atau waktu tari itu ada ritualnya nggak? Ada, baik secara langsung bentuk fisik, ubur rampe itu ada. Kalau secara sederhana itu baca doa atau meditasi sebentar atau sambung rosohnya itu tetap dadian apa jenenge ono patrap itu loh. Ada tata cara memang untuk proses awal membuat. Terus juga ada penutup. Supaya apa? Sewaktu kita melahirkan sebuah karya, tidak terlepas isi yang paling dalam itu dikeluarkan. Yaitu di dalam topeng ada topeng, itulah digerakkan untuk mewujudkan sebuah cita-cita atau impian atau inspirasi atau petunjuk. Itu yang saya kira perlu dipahami. Jadi untuk pembuatan sama kayak tari itu berarti harus ada, kalau kita bilang itu ada pengheningan cipta gitu ya. Kalau bahasanya orang umum itu pengheningan cipta dulu. Pengheningan cipta biar fokus, memusatkan tujuan. Nah, paling enggak kalau cara Islam itu agar kita melakukan sesuatu itu sebagai ibadah, ngoten nggih? Betul, memang bagian dari itu. Karena apa? Sebuah tindakan,
sebuah kelakuan atau perbuatan, melahirkan sebuah karya itu bagian dari ibadah. Itu bagian dari ibadah. Jangan lupa, walaupun kita sebatas baik lesan, perbuatan, langsung ke sikap, itu adalah bagian dari perjalanan spiritual itu. Nah, di antaranya ibadah itu sendiri. Makanya hanya bahasa yang membedakan itu. Mungkin itu. Ya, kadang-kadang kan kita bagi yang nggak tahu, biasanya kayak bakar dupa, meditasi dan lain sebagainya itu kan kayak seolah-olah itu karena kita ini kan mayoritas Islam toh, dianggap itu syirik, padahal itu proses pengheningan cipta biar lebih fokus kepada diri sendiri sama Tuhan, begitu ya. Ya. Secara garis besarnya. Makanya yang penting itu cara memahami. Kalau nggak mengerti harus bertanya supaya apa? Tujuannya apa? Jadi ngerti karepe. Lek gak ngerti kan wong hanya tanda tanya, istilahnya apa ya, katil apa ya wong iku. Lah itu lho. Nah, Jadi kan belum jelas. Daripada penasaran mending lebih baik kan ditakokno supaya apa? Lek ngerti karepe, oh tibake tujuane iku ngene ya wis berarti bener. Itu lho. Supaya enggak salah persepsi. ya. Ada saran-saran nggak untuk generasi muda yang menonton ini? Begini, bagi generasi penerus pecinta budaya, terutama babat panci atau cerita topeng, dari cerita ini digali tidak akan habis, dibuang tidak akan musnah, pasti ada. Karena apa? Di dalamnya masih ada. Artinya sudah saya ceritakan topeng, topengnya dijur, di jerone topeng sing ngajur sik ono topeng itu lho. Main tidak khawatir. Tapi kalau bisa sebagai generasi penerus, ayo peninggalan leluhur kita, budaya kita yang katanya muatan lokal, sejarah ini jati diri bangsa. Kekayaan bangsa kita tuh hanya satu-satunya ini yang dihargai oleh bangsa asing. Selain itu hanya rame ajak. Tuh, jadi saya mohon dari teman-teman adik-adik siapapun juga, mari kita yang peduli kita lestarikan. Yang belum kita kenal, kalau masuk ke dalam pengertian ini, ada kedamaian dan kecintaan sejati. Itulah. Mungkin itu dari saya. Atur saya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dengan adanya ini budaya kita tetap lestari. Kita sudah mendekati zaman ini, hidup kesempurnaan. Sudah waktunya bangsa dan generasi kita menikmati hasil karyanya, hasil karya leluhur yang ditinggalkan sebagai cikal bakal itu.